Oke, baik. Baik, shalom semua. Shalom, Pak. Oke, baik. Shalom, Pak. Saya lihat masalah di sekitar kami, wifi-nya apa, internetnya nggak terlalu bagus. Lagi hujan di sini tadi. Oke, kita masuk ke ini ya. Kita masuk ke teori, sedikit saja teorinya ini, saudara. Ya, kita belajar dulu tentang homiletika. Banyak orang berbicara tentang homiletika itu tentang apa, gitu ya. Homiletika itu sering diartikan orang ilmu berkhotbah. Tidak salah juga, tetapi tidak benar. Homiletika itu adalah aktivitas perbincangan dari hati ke hati. Jadi seseorang yang menyampaikan firman Tuhan yang sifatnya, kualitasnya dari hati ke hati. Sifatnya, kualitasnya dari hati ke hati. Ya, seperti yang tertulis di dalam Alkitab Lukas 24 ayat 14. Ya, minta tolong satu orang bacakan buat kita. Mungkin, ayo silakan dibacakan dulu. Ada yang dapat? Lukas berapa, Pak? Yuk. Lukas 24 ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Oke, baik. Ini mati-mati terus ya. Nggak terlalu bagus sinyalnya ya. Oke, di situ dikatakan mereka bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu ditulis dalam bahasa Greek itu omilio. Omilo ya. Omilo itu disempurnakan, disederhanakan menjadi homilia. Homilia itu itulah yang menjadi dasar kata bagi mata kuliah kita, yaitu homiletika. Homiletika, homilau, bercakap-cakap dari hati ke hati, memperbincangkan sesuatu dari hati ke hati. Nah, kalau kita, saudara-saudara, membicarakan firman Tuhan, inti pokok dasar utama yang harus kita lakukan adalah memperbincangkannya dari hati. Bagaimana cara memperbincangkan sesuatu dari hati? Ya, kalau sudah bicara dari hati, berarti cara kita yang pertama itu adalah harus seksama. Seksama harus komprehensif, lengkap. Harus betul-betul kritis. Harus betul-betul teliti. Harus betul-betul, kalau orang Jawa bilang jelimet, rumit, tetapi betul-betul dia ketemu dengan inti yang paling utama daripada apa yang diinginkan oleh firman Tuhan itu. Itu kalau bicara dari hati ke hati. Ya, Pak Wasono pernah nggak bicara sama ibu dari hati ke hati, Pak Wasono? Nggak kedengaran suara Bapak. Ibu Sarah pernah nggak bicara dari hati ke hati, Bu? Iya, Pak. Tentang apa, Bu? Kalau sudah bicara dari hati ke hati, tentang apa itu? Tentang anak-anak, ada masalah. Kalau bicara lauk yang mau dimakan, apa perlu dari hati ke hati nggak, Bu? Tidak juga, Pak. Nggak perlu ya. Jadi Iya, Pak. artinya urgensi bicara dari hati ke hati ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat mendasar. Ya, sesuatu yang harus dibicarakan dengan serius. Dan ini kalau aktivitas serius itu berarti aktivitas yang dilakukan dengan seksama, dengan teliti, dengan penuh hati-hati, dengan penuh kewaspadaan. Tidak sembarangan, harus dipahami dulu baru dibicarakan. Itu yang disebut
membicarakan dari hati ke hati, atau homilo, atau homiletika, atau homilia, diungkapkan, dibicarakan dari hati ke hati. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di media, orang membicarakan firman Tuhan itu, saudara, begitu ringan, seperti tak berdosa, seperti tak bersalah, seperti diungkapkan saja. Tidak ngerti artinya dibicarakan. Sehingga itu menjadi bahan ketertawaan orang lain. Ya, tadi saya mendengar perbincangan, kalau di kitab orang lain katanya Abraham itu dalam iman mereka itu bisa menghidupkan orang yang sudah dicincang-cincang. Ya, manusia itu dicincang-cincang lalu bisa dihidupkan kembali oleh Ibrahim katanya. Lalu artinya begini, kenapa mereka tidak sembah itu? Lebih hebat kok dari Yesus katanya. Coba bayangkan, lebih hebat katanya Ibrahim daripada Yesus. Kenapa mereka nggak sembah Ibrahim aja? Toh Ibrahim juga lebih hebat. Yesus itu nggak pernah menghidupkan orang yang dicincang-cincang. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Yang herannya, ada juga pendeta yang sibuk mengomentarinya. Kalau saya tidak mau komentari itu lagi. Karena apa? Perbandingan mereka sudah mereka buat atas dasar asumsi kitabnya. Pasti dong semua orang berasumsi bahwa kitabnya yang paling hebat. Kitabnya yang paling benar. Ngapain kita argumen dengan mereka? Nah, ini yang seperti ini. Karena terjadi pembacaan dan pemahaman terhadap firman dengan tidak seksama, dengan tidak hati-hati, bukan dari hati, hanya persoalan didengar lalu diucapkan. Itu tidak bagus, itu tidak benar. Itu sifat daripada homilia, itu sifat dari homilio, itu sifat dari homiletika yang kita pelajari sekarang, yaitu membicarakan firman Tuhan dari hati ke hati. Oke, berikutnya. Lihat ini di dalam Strong ya. Coba ya perhatikan ya Bapak Ibu ya. 3656. Kita lihat, kita buktikan ya dari Strong misalnya. Sebentar. Misalnya ya, saya lihat dulu ya, saya buka dulu supaya kita nangkap yang saya maksud gitu ya. Kalau di dalam Strong, izin sebentar saya ini dulu ya. Ini di Strong ini, bisa lihat nggak saudara? Bisa ya? Dalam kata Strong itu ini, cakap-cakap ini 3656. Ini kata ini, kalau kita masukkan ini di sabda, coba kita buka sabda ya. Sebentar kita buka sabda. Bisa lihat nggak sabda ini? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Itu hanya angka toh yang dilihat. Oke, sebentar. Bisa? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Ini sabda. Ya, Pak. Belum. Itu namanya Baru Pak yang muncul. Bapak saja. Nama Bapak saja. Ya. Nah, ini Sudah, sudah. Pak. Boleh. Agak lambat, Pak. Yang Ya. harian ya, Pak. Ya, sebentar. Karena internetnya ini, apanya ini, sinyalnya nggak terlalu bagus, jadi nggak ini. Ini yang saya ragukan kadang-kala kalau kuliah by online ini ya, di sinilah dia. Ya, coba kita perhatikan ya. Oke, lihat ya. Di dalam Lukas berapa tadi? Lukas 24. Ayat 14. Oke.
Bisa tampil ya, bisa dilihat ya. Nah, ini yang disebut dengan bercakap-cakap tadi itu. Nih, mereka bercakap-cakap. Bisa lihat ya, Pak Cipto bisa lihat ya. Jelas, Pak, jelas. Oke. Ini kalau kita klik dia begini, bercakap-cakap. Nah, ini dia, bercakap-cakap itu homileo. Homileo itu, ini dia. Jadi arti dalam terjemahan barunya itu adalah berbicara, bercakap-cakap, mereka bercakap-cakap. Ini yang disebut dengan memahami konteks teks. Ya, konteks teks. Jadi artinya dalam bahasa Inggris adalah to be in company with, ya, to associate with, to stay with, to converse with, talk about with one. Kalau kita simpulkan ini yang saya bold ini, maka tidak bisa tidak, arti daripada keseluruhan ini adalah berbicara tentang satu hal yang serius, yang diungkapkan secara serius. Misalnya menjadi satu, menemani, ya, dengan ini. Yang pertama ini, to be in company with. Jadi ada menyertai bersama-sama, melakukan secara bersama-sama. Lalu menggambarkan dengan, kalau membicarakan sesuatu, saudara menggambarkan dengan to associate, ya kan? Artinya memberikan satu penjelasan, penggambaran, mengasosiasikan. Itu seseorang itu berarti dia berbicara betul-betul secara serius. Ya kan? Berarti yang kedua adalah to stay with. Artinya dia benar-benar tinggal tetap, ya, dia strong di dalam keberadaannya. Nah, dari kata inilah maka diartikan tentang homilia itu adalah berbicara dari hati ke hati, ya, berbicara dari hati ke hati, memperbincangkan firman Tuhan itu dari hati ke hati. Itu maksudnya, ya, paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, kalau sudah kita stop screen ya. Oke, bercakap-cakap dalam angka strong itu 656 dalam kamus leksikonnya, ya, Greek leksikonnya itu dia dari angka 3656. Jadi kalau saudara klik itu 3656 itu, maka akan timbullah kata, muncullah kata, yaitu homilio. Itulah akar kata yang kita pakai menjadi homilia, homiletika, yaitu berbincang-bincang, bercakap-cakap dari hati ke hati tentang firman Tuhan. Lanjut. Oke, di mana itu dilakukan? Dari hati ke hati, ya. Tidak boleh dibicarakan dengan tergopo-gopo, terkesan hanya sekedar, makanya ada istilah sermon. Ya, istilah sermon itu adalah itu tindakan atau aktivitas yang dilakukan membicarakan khotbah hari Minggu. Jadi di sermon itu dibahas lagi tentang khotbah yang disampaikan di hari Minggu itu. Makanya apa yang tidak dimengerti di khotbah di hari Minggu dibicarakan lagi di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan lain sebagainya. Di hari-hari tertentu. Itu yang disebut dengan sermon. Mereka membahas khotbah yang sudah dikhotbahkan pendeta. Makanya dipertajam. Jadi dalam tradisi gereja, mungkin tujuan kepada yang pertama, khotbah itu, homilia itu artinya adalah penyelamatan. Dipergunakan untuk membicarakan supaya orang alami penyelamatan. Jadi khotbah sekarang apakah masih berbicara tentang penyelamatan
atau hanya sekedar disampaikan supaya setiap orang merasa terhibur, diberkati, dan berorientasi kepada hal-hal yang lain. Ingat, khotbah itu bukan atas kehendak dan kemauan daripada sang pengkhotbah. Berkhotbah itu bukan untuk menyenangkan orang, tetapi berkhotbah itu untuk menyelamatkan orang supaya benar-benar dia percaya dan terima Yesus. Yang kedua, khotbah itu harus memiliki dasar atau kepada hikmat. Coba ya. Sekarang begini, apa itu hikmat? Kita bahas ya. Apa itu hikmat? Hikmat berasal dari kata sophia, yaitu apa namanya? Sophia itu adalah artinya hikmat, ya. Hikmat sophos, ya. Itu lahir dari padanan kata 3 kata. Hikmat itu lihat dari padanan 3 kata. Yang pertama, dia adalah pengetahuan, dalam bahasa filsafat itu adalah epistemologi. Epistemologi. Sekali lagi ya, hikmat, sophia itu berasal dari penggabungan 3 kata. Yang pertama itu adalah sophia itu tadi adalah epistemologi, yaitu pengetahuan, ya. Yang kedua adalah intelijensi, yaitu kecerdasan, dan yang ketiga itu adalah pengenalan, ya, pengenalan. Jadi bolehkah seseorang berkhotbah hanya sekedar kalau dia tidak memperkenalkan yang namanya hikmat itu sendiri? Maka seseorang yang berkhotbah itu seseorang yang mengerti, mengetahui, mengenal, dan punya pengetahuan tentang apa yang dikhotbahkan. Itu sebabnya seringkali kita menghina Stephen Tong. Kenapa kita sering menghina Stephen Tong? Apalagi kita pendeta karismatika Pentakosta. Karena Stephen Tong itu seringkali berkhotbah, dia memakai 3 hal ini. Epistemologi, dia pakai, dia bicara tentang banyak pengetahuan-pengetahuan, ya kan? Dia pakai intelijensi, lalu dia pakai pengenalan. Ini yang 3 hal ini. Sekali lagi, pengetahuan, intelijensi, atau pengenalan, atau diganti pengenalan ini dengan understanding, pengertian. Saya kasih contoh misalnya ya, Allah kita itu adalah sebagai Allah kreator, dia pencipta. Pencipta yang dimaksudnya seperti apa? Seperti apa dia? Apakah seperti seorang penjunan yang menciptakan barang sesuatu dari tanah liat menjadi, katakanlah, guci, menjadi piring, menjadi mangkuk? Apakah seperti itu? Enggak. Allah kita itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang disebut dengan Allah pencipta. Dia Allah pencipta itu bukan hanya sekedar mencipta, tetapi dia adalah disebut Allah yang providensia. Oke, coba saudara perhatikan. Kata-kata itu seringkali dipakai oleh Reform, oleh Stephen Tong. Datanglah pendeta kita karismatik Pentakosta, Allah so pintar, sombong, sekuler, dan lain. Tidak. Itu berasal dari kata sophia, hikmat, kecintaan akan pengetahuan, akan pengertian, dan akan intelijensi. Jadi saya tidak ingin ada pengkhotbah yang bodoh. Pengkhotbah itu harus cerdas, harus berpengetahuan, harus memahami Alkitab dengan cara yang mendalam. Gitu ya. Jadi ketika kita lihat, percaya itu ada 2. Percaya itu ada 2. Percaya yang dimaksud dengan belief dan percaya yang dimaksud dengan trust. Seringkali kita memaknai percaya itu hanya belief. Percaya itu karena dia melihat. Padahal Alkitab bilang, kami percaya, percayanya kami hidup bukan karena melihat, tapi trust. 2 kata ini seringkali nggak dipergunakan di gereja.
Orang hanya mempergunakan belief, percaya saja percaya. Tapi nggak pernah trust. Itu. Ini kata-kata hikmat, saudara-saudara. Ini kata-kata hikmat. Makanya ketika saudara berkhotbah harus memenuhi unsur hikmat. Di dalamnya ada epistemologi, ya. Yang kedua ada intelijensi, yang ketiga ada understanding. Ini yang disebut dengan gnosis, pengenalan. Jadi kalau saudara mau mengajak jemaat mengenal Tuhan dengan benar, harus ada 3 unsur ini. Makanya khotbah kita itu jangan melulu siapa, apa, jangan. Khotbah kita harus bisa didasarkan kepada mengapa dan bagaimana. Kalau hanya apa, saudara-saudara, apa itu kerbau, apa itu burung, apa itu cicak, apa itu onta. Tapi pernah nggak kita mengkhotbahkan mengapa itu burung? Bagaimana itu burung? Mengapa itu kerbau bukan banteng? Kita perlu penjelasan. Disitulah yang disebut dengan hikmat itu terdiri dari 3 unsur itu, yaitu epistemologi, pengetahuan, yang kedua adalah intelijensi, dan yang ketiga adalah pengertian. Maka lahirlah yang disebut pengenalan. Coba buktikan di dalam Efesus 1 ayat 17. Ayo, baca dulu Efesus 1 ayat 17. Supaya mengerti, saudara. Efesus 1 ayat 17. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan Ya. minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu, di situ ada 3. Roh hikmat itu tadi yang terdiri dari 3 bagian itu, wahyu itu revelation, maka nggak mungkin terjadi kalau nggak ada roh hikmat. Roh hikmat itu dikombin dengan 3 bagian. Yang pertama epistemologi atau pengetahuan. Yang kedua adalah intelijensi. Yang ketiga understanding. Maka muncullah pengenalan. Makanya Bapak Ibu nggak gampang sekali menjadi pengkhotbah. Nggak gampang sekali saudara pemberita Injil. Kalau sekarang pemberita Injil yang biasa-biasa begitu gampang. Makanya jelas yang dikatakan firman Tuhan bahwa jalan ke surga itu sempit. Ya kan? Tidak mudah menjadi khotbah yang benar itu nggak mudah. Kriteria yang pertama yaitu hikmat. Hikmat itu saudara-saudara 3 bagian itu adalah, saya ulang-ulangi terus ya, epistemologi pengetahuan, yang kedua adalah intelijensi, dan yang ketiga adalah understanding. Kalau ketiga-tiganya itu dikolaborasi, ketiga-tiganya disatukan, itulah yang disebut dengan pengenalan. Ya, jadi ini kan doa Paulus. Ya, itu doa Paulus. Doa Paulus itu saudara-saudara, dia meminta kepada Tuhan karena dia sudah bangga sekali. Jemaat itu sudah punya iman, sudah hebat. Jemaat itu sudah punya kasih, sudah hebat. Ayat 15-16. Coba Pak Cip, ayat 15-16 Pak Cip. Ya, ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan mendengar Yesus. tentang imanmu, sudah didengar tentang imanmu hebat, terus Dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku Ya. selalu mengingat kamu dalam doaku. Ya. Terus Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, dia sudah punya iman. Dia sudah punya kasih. Kasihnya sudah tersebar kemana-mana. Wow, luar biasa ini jemaat Pak Fiki ini, luar biasa ini. Hebat sekali kasihnya,
luar biasa, Ibu Silvi ini benar-benar kasihnya hebat, ya imannya hebat. Tapi Paulus tidak berhenti, aku nggak mau stop. Aku meminta kepada Allah supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya engkau mengenal Dia dengan benar. Jadi jemaat itu, saudara, jangan dinina-bobokkan dengan persoalan-persoalan kasih dan iman. Nggak bisa berhenti di situ. Harus dilanjutkan kepada pengenalan yang benar terhadap Allah. Barulah disebut Kristen yang dewasa, Kristen yang berkualitas. Jadi khotbah kita yang pertama itu harus mengandung penyelamatan, yang kedua mengandung hikmat. Ya, ini dia mengandung hikmat, saya sudah jelaskan ini tadi. Dan yang ketiga itu, dia harus bersifat pendidikan. Ya, harus memiliki unsur yang disebut dengan pendidikan, yaitu Christian education. Harus ada pendidikannya. Namanya kata pendidikan, berarti membangun manusianya menjadi manusia yang intelektual, yang memiliki karakter dan moralitas yang bagus, yang hebat. Ya, ini yang kita harapkan di segala bidang. Makanya para tokoh-tokoh politisi, praktisi, kaum profesional, mereka harus kembali ke gereja. Supaya di gereja mereka di-recharge kembali. Dicas ulang, diajari, dididik secara Kristen, bagaimana seorang Kristen berperilaku kalau dia adalah praktisi hukum, kalau dia adalah seorang di perbankan, seorang guru, seorang polisi, angkatan dan lain sebagainya. Dia harus dididik secara edukatif. Maka di mana? Di khotbah. Di khotbah-khotbah itu. Bayangkanlah Bapak Ibu, cobalah. Bayangkan kalau seorang pengkhotbah tidak punya pengenalan yang benar tentang Alkitab. Lalu yang dikhotbahi itu adalah orang-orang yang punya pengenalan yang benar tentang Tuhan dan punya pengetahuan, orang cerdas, orang berpendidikan, orang yang bekerja di hukum, polisi, dan lain sebagainya. Lalu datanglah pengkhotbahnya, tidak punya sedikit pun kemampuan berkhotbah. Lalu datanglah kita menutupi urapan Roh Kudus. Oh, haleluya, Tuhan tolong, Tuhan pakai hambanya. Saudara, kalau ada dua jenis pisau, satu pisau yang tajam, satu pisau yang tumpul. Kira-kira kalau Roh Kudus memakai ini, yang mana Roh Kudus pakai? Saya yakin Roh Kudus tidak pernah bohong, dia akan pakai yang tajam. Karena yang tumpul itu tidak berguna, saudara. Dia pakai yang tajam. Jangan kita bilang, begini-begini pun dipakai Tuhannya. Loh, yang mana maksudnya begini-begini dipakai Tuhan? Tuhan itu adil. Tuhan itu benar. Tuhan itu dia punya standar yang tidak diskriminatif. Yang penting rendah hati. Yang mana rendah hati? Kadang-kadang standar kita bilang orang rendah hati itu saudara sudah kacau-kacau. Ya, jadi kita harus memiliki cara berpikir yang berbeda. Lalu pembangunan hidup, ya, pembangunan hidup artinya seseorang yang kita khotbahi itu akan menjadi orang yang berdaya guna. Kalau di gereja dia berfungsi. Kalau di masyarakat dia berfungsi. Kalau di pemerintahan dia berfungsi. Dia menjadi orang yang dibangun hidupnya menjadi sesuatu. Oke? Dan yang terakhir adalah untuk menghibur umat Tuhan. Jadi penghiburan ini kan relatif ya, relatif. Bukan artinya ketika jemaat itu mengalami tekanan lalu kita hibur, tidak. Orang dalam sukacita pun bisa kita hibur. Artinya penghiburan ini harus kita pahami adalah sebuah kebutuhan. Ya, sebuah kebutuhan. Jadi ini 5 ini. Kita harus mengerti ini 5 ini. Yang pertama, penyelamatan. Khotbah itu harus menjurus kepada penyelamatan. Kontennya itu isinya harus penyelamatan. Yang kedua adalah hikmat. Yang ketiga, pendidikan Kristen. Yang keempat adalah pembangunan hidup. Yang kelima adalah penghiburan.
Ini tujuan kita berkhotbah. Ya, jadi kalau kita berkhotbah harus ada 5 unsur ini. Makanya saya tidak setuju kalau orang Kristen ini, maaf Bapak Ibu ya, saya nggak setuju orang Kristen ini bodoh. Saya setuju. Saya paling nggak setuju orang Kristen tertinggal. Kalau dia tertinggal berarti pertobatannya belum bagus. Kalau tidak cerdas berarti pertobatannya belum bagus. Ya, itu dia. Di situ letaknya. Ya. Jadi karena orang Kristen harus cerdas karena dia dikhotbahi oleh orang-orang cerdas. Siapa itu orang cerdas? Orang-orang yang sudah belajar homiletika. Orang-orang yang sudah mengerti bagaimana berkhotbah. Ya, memahami teks, konteks, dan konteks teks. Itulah orang-orang yang sanggup mengubah manusia menjadi manusia yang luar biasa. Oke, ada pertanyaan? Ada diskusi? Ada yang mau ditanya? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan di dalam berkhotbah itu kan harus ada yang 5 ini ya, Pak ya, 5 poin ini ya. Tetapi kalau misalnya yang poin 1 yang keselamatan itu yang harus ada berisikan tentang penyelamatan. Sementara teksnya itu sebenarnya bukan ada menjurus ke penyelamatan. Apakah kita harus membawa itu juga menjadi suatu isinya penyelamatan, Pak? Ya, Terima kasih. jangan dipaksakan. Artinya, dalam setiap khotbah kita itu harus ada unsur-unsur ini. Kalau nggak ada kita bicara keselamatan pada waktu itu, kita bicara pendidikan, bicara hikmat, bicara pembangunan hidup. Gitu ya. Jadi maksudnya itu artinya setiap kita berkhotbah, dalam 5 bagian ini harus bisa kita buat menjadi tujuan khotbah kita. Kalau hari ini misalnya nggak bicara penyelamatan, ya udah bicara pembangunan hidup. Kalau nggak bicara pembangunan hidup, ya pendidikan Kristen. Ya, kalau tidak bicara ini, ya saya bicara tentang hikmat. Bagaimana melatih jemaat mengkhotbahkan sesuatu dengan menolong jemaat mengerti. Pembangunan hikmat itu maksudnya adalah kita membuat jemaat itu menjadi pintar-pintar, mengerti apa itu baptisan, mengerti apa itu keselamatan, mengerti kenapa saya harus memberi, kenapa saya harus berkorban, kenapa saya harus menolong, kenapa saya harus menjadi garam, terang, kenapa saya harus bersaksi. Kita ajari mereka supaya mereka ngerti itu hikmat. Gitu ya. Jadi tidak harus selama-lamanya kita bicara tentang penyelamatan, bicara tentang hikmat. Kadang-kala kita bicara pendidikan, kita bicara juga pembangunan hidup dan penghiburan dan lain sebagainya. Dipersiapkan saja topik-topik yang tepat untuk itu. Begitu ya, Bu Agustin ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ya Pak, mau nanya tadi ya tentang bicara tentang pembangunan hidup Kristen. Itu kayaknya seperti memotivasi Pak ya. Ya, memotivasi, mendorong mereka untuk berfungsi. Mendorong mereka untuk berfungsi di masyarakat, di gereja, di tempat mereka bekerja. Sebagai apa mereka di pekerjaan harus betul-betul memberi citra bahwa mereka anak-anak Tuhan. Kalau mereka bekerja itu janganlah udah masuk jam 8 datang jam 8:15. Kalau di tempat bekerja apakah dia hanya sekedar karyawan? Tidak juga. Dia harus bersaksi. Ini pembangunan harus berfungsi dia. Membangun hidup Kristen itu. Kadang-kala kan nyaman jemaat itu hanya mendengar khotbah, lalu mereka duduk hanya sebagai peserta, ya tidak mengerti fungsinya, tidak berguna. Sudah 20 tahun dia hanya jadi jemaat pendengar khotbah. Nyusun kursi pun tak mau, ambil jadi petugas kolektan pun nggak mau, ya apa-apa nggak mau. Jadi nggak bisa. Kita harus buat mereka bergerak, membangun menjadi sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Oke, ada lagi? Saya Pak boleh tanya? Ya. Bagaimana agar kita menjadi pengkhotbah yang berhasil, Pak? Apakah itu mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seseorang pengkhotbah?
Terima kasih, Pak. Ya, nanti mungkin akan kita lanjut nanti bagaimana kita menjadi pengkhotbah yang berhasil ya. Akan kita lanjut. Tapi begini, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan jadi pengkhotbah yang berhasil. Saudara, kita tidak diukur kalau pengkhotbah yang benar itu tidak diukur dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, bukan. Tetapi kalau kita sudah berhasil membuat kelima hal ini mendarat dalam diri jemaat, ya, berarti disitulah keberhasilan kita. Kita buat mereka mengalami penyelamatan, kita buat mereka menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki edukasi yang baik, mereka dibangun hidupnya menjadi berguna, dan mereka menjadi orang-orang yang penuh penghiburan, sehingga termotivasi dan semangat. Itu sudah ciri-ciri pengkhotbah yang berhasil. Dan saudara perhatikanlah dengan baik. Setiap item-item ini, 5 item ini, menuntut kita untuk memiliki kompetensi di situ. Contoh masalah penyelamatan. Ini bukan hanya persoalan seseorang sudah terima Yesus setelah kita khotbah, bukan. Penyelamatan itu dalam berbagai hal. Penyelamatan termasuk juga di bumi ini. Misalnya, bagaimana melepaskan orang dari persoalan hidupnya. Saya kasih contoh kepada saudara ya. Coba perhatikan dengan baik. Ini saya benar-benar saya minta saudara perhatikan ini dengan baik. Ini satu kasus dengan baik. Kasus ini begini. Ada satu orang anak muda di Batam ini. Ini real story. Story yang benar-benar nyata. Lalu bertemu dengan seorang perempuan yang lari dari suaminya. Ya, suaminya ini di Bandung. Dan suaminya ini berkata, pokoknya kamu tidak boleh lagi kembali ke sini karena memang istrinya ini selingkuh. Diusirlah istrinya ini dan larilah istrinya ini ke Batam. Oke. Bertemulah dia dengan seorang laki-laki di Batam. Dan singkat cerita, akhirnya mereka datang kepada seorang pendeta untuk minta diberkati. Dan mereka berkata bahwa mereka sudah melakukan hubungan di luar suami istri dan si perempuan itu sudah hamil. Sekarang bagaimana kita menyelesaikannya? Sekali lagi ya, saya utarakan ini benar-benar true story ya. Ini yang disebut penyelamatan juga termasuk dalam hal ini, dan hikmat juga ada di dalamnya. Pendidikan Kristen juga ada di dalamnya. Oke, sekali lagi, ada seorang atau satu keluarga suami istri. Istrinya ini dibuang karena itu pegangan perkataan suami, kamu tidak boleh kembali ke sini. Kalau tidak kamu habis. Keluar kamu dari sini. Larilah dia ke Batam, perempuan ini. Sampai di Batam ketemu seorang laki-laki. Laki-laki ini masih single, belum pernah nikah. Lalu mereka melakukan hubungan suami istri dan hamil. Lalu mereka datang ke pendeta, minta supaya mereka diteguhkan pernikahan. Pertanyaannya, kalau pendeta ini adalah Pak Wasono, saya minta dulu Pak Wasono, kasih dulu solusi Pak Wasono. Pak Wasono, bagaimana solusinya Pak Wasono? Belum kedengaran Pak suara Bapak, Pak. Nggak kedengaran Pak. Oke, belum. Nanti Bapak betulkan ya Pak ya. Sudah? Belum ya? Oke, Ibu Sarah dulu, Ibu Sarah dari Papua. Ibu Sarah dulu. Bagaimana solusinya ini Ibu Sarah? Apa, Ini Pak? pendeta ini sekarang kita harus kasih solusi ini. Silakan. Silakan Bu Sarah. Tadi saya nggak terlalu dengar, Pak. Wah, ini Anak saya tadi dengan ada ajak bicara saya tadi, Pak. Saya suruh pergi. itu dia.
Minta maaf, Pak. Udah teriak-teriak, Ibu belum dengar ini. Oke, Ibu Silvi dulu, Ibu Silvi, bagaimana? Ini Ibu Silvi udah nikah atau masih single nih? Udah menikah, Pak. Oke, tolong Ibu Silvi kasih sama kami. Ibu ini sekarang anggaplah pengkhotbah. Ibu harus memberi penyelamatan, hikmat, pendidikan, pembangunan, dan penghiburan. Coba Ibu selesaikan dulu masalah itu. Datang ke Ibu ini. Pak, maaf sebelumnya saya tadi yang saya dengar itu Ibu ini sudah hamil ya, Pak ya. Terus ke Ya. belakangnya itu agak putus, Pak, suara Bapak di tempat saya. Oke, Ibu ini sudah hamil. Dia sudah pisah dari suaminya. Dia lari ke Batam dan bertemu dengan laki-laki yang masih single di Batam. Lalu mereka melakukan hubungan suami istri, lalu hamil, lalu datang ke pendeta. Bagaimana solusi dari pendeta ini? Oke, Pak. Jadi saya sebagai pengkhotbah ya, Pak ya. Bagaimana caranya saya Dan kita harus Ya, Pak, ingat, sorry. dan kita harus ingat para pendeta, para pengkhotbah, kalau kasih solusi jangan jadi timbul masalah. Jangan lebih hebat pegadaian dari kita. Pegadaian itu kan motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini para pendeta menyelesaikan masalah tambah masalah, tambah konflik. Ya. Oke, silakan Ibu. Ya, kalau saya sebagai pengkhotbahnya, pertama-tama saya punya prinsip juga ya. Apa yang Silakan Pak Wasono. Pak kedengaran? Pak Wasono, oke. Sudah. Oke. Prinsip saya kan saya sesuai dengan firman Tuhan ya. Apa yang sudah Ibu itu lakukan itu tidak benar. Tetapi untuk masuknya itu lebih smooth. Sebelum saya memberikan dia istilahnya penyelamatan ini, saya kalau bisa mencegah, terus jangan diterusin lagi apa yang sudah salah gitu ya Pak ya. Jadi saya akan mencoba terutama membangun hubungan dulu dengan beliau, terus dengan cara yang smooth saya bisa masuk. Artinya saya tidak langsung menghakimi, Bu kok begitu caranya gitu ya. Mungkin saya akan memulai dengan mengajak ngobrol, terus kemudian saya akan masukkan nilai-nilai yang di Alkitab, Pak, kebenaran firman Tuhan. Dan menunjukkan apa yang sudah dia lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, begitu Pak. Iya, jadi solusinya bagaimana mereka tetap hidup, bagaimana hidup jadi bagaimana gitu kan? Belum solusi yang Ibu Silvi sampaikan, belum ada solusi. Lalu bagaimana hidup mereka? Kelangsungannya bagaimana? Seharusnya diarahkan untuk ibu ini kembali kepada suaminya, dan juga kalau bisa ibu ini harus juga mengakui dosanya, juga bertobat Pak. Ya, oke. Dan tidak boleh melanjutkan lagi hubungannya dengan pria yang kedua itu Pak. Oke, jadi coba kita perhatikan ya. Kita anggap kita ini adalah orang akademisi yang sudah belajar, dan kita ini adalah calon-calon pengkhotbah dan juga sudah jadi pengkhotbah. Setiap kasus harus kita cermati dengan baik. Saya sudah katakan tadi, suaminya sudah bilang, tidak boleh kau datang ke sini. Kalau datang kau ke sini, ku bunuh kau. Kau ini perempuan tak benar kau ini. Pergi kau dari sini. Jangan jadi balik ke sini. Dan mertuanya pun di Bandung tidak mau terima dia. Lalu bagaimana? Kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan peristiwanya yang benar. Itu. Oke, itu dari Ibu Silvi. Oke, yang lain ada yang bisa kasih solusi enggak? Pak, boleh tanya ya Pak. Kan dia dengan suaminya yang pertama kan sudah menikah. Yang dipertanyakan hubungan dengan suami pertama itu, apakah pernikahan mereka di dalam gereja diberkati oleh Tuhan, atau pernikahan mereka itu tidak secara Kristen? Karena kan sebelumnya secara Kristen Bu, diberkati di gereja. Di gereja. Ya, berarti kan kalau dia diberkati di gereja, menurut firman Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan. Jadi seorang hamba Tuhan atau pengkhotbah, dia harus mencari solusinya untuk mempersatukan mereka kembali, meskipun suaminya telah mengatakan diusir dan akan dibunuh. Saya rasa itu dia nggak akan melakukannya, karena perjanjian pernikahan di hadapan Tuhan itu kan berarti sehidup semati kan, seperti itu. Terus dengan suami yang kedua itu,
adalah hubungan yang tidak sah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu, Pak. Itu menurut saya. Ya, menurut Ibu ya baguslah. Jadi artinya dia dibawa pulang ke suaminya gitu. Sudah bawa anak suaminya. Akhirnya suaminya pukuli dia, matikan dia begitu ya. Itu bagaimana caranya itu? Gimana kira-kira? Ya, kalau saya Pak, yang pertama saya memberitahu kepada dia untuk bisa berdoa dulu, doa ya, bawa suaminya pada Tuhan, dan setelah itu dia belajar untuk mengoreksi diri kenapa bisa seperti itu. Ya, yang intinya itu ditanyakan Jadi dulu apakah akar dengan masalahnya begitu, itu apa. Karena kalau langsung akar masalahnya siapa, Bu? Akar ini kuliah seperti ini, aku pernah sampaikan ini di kelas pasca sarjana. Tak ada pun satupun yang bisa kasih solusi, ya. Jadi kadangkala miring-miring juga gitu. Jadi memang inilah realnya. Makanya kita harus betul-betul mengerti kasusnya itu, mengerti. Maka kenapa pengadilan-pengadilan di zaman Romawi, Eropa itu jauh lebih jago daripada pengadilan kita di Asia? Karena memakai fakta-fakta real. Nah, kadang-kala kita suka membuat solusi nggak real gitu. Kita harus mengerti fakta realnya. Fakta realnya itu begini. Suaminya pokoknya sampai mati pun nolak perempuan ini. Ya harus kita pahami. Dia nolak betul-betul perempuan ini. Nggak mau dia. Sedangkan dia udah selingkuh aja di Bandung, udah diusir. Apalagi, coba dulu. Apalagi sudah bawa anak dari laki-laki lain lagi dalam kandungannya. Bagaimana solusinya ini? Saudara tahu enggak, kasus ini di gereja ini terlalu banyak. Dan tidak bisa terselesaikan. Karena apa? Banyaknya pengkhotbah pendeta yang miring-miring. Sehingga boleh kasih pendapat, Pak? Ya. Boleh kasih pendapat? Ya, silakan. Siap. Pak Mulyanto ya? Iya, betul, Pak. Ya, silakan Pak. Pak, tolong turunkan layarnya Pak, supaya Bapak kami lihat ini. Ya? Oh, Bapak, kurang. Ya, mantap Pak. Oke. Ya. Kalau pendapat saya gini, Pak. Karena mereka sudah ditolak sama suami, Ya. jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk menyelamatkan anak yang masih ada dalam kandungan, supaya ada surat pernyataan dari suami, Pak, suami yang pertama, supaya ada pernyataan bahwa di kemudian hari tidak ada suatu hal yang tidak kita inginkan. Terus yang kedua, minta persetujuan dari keluarga si pihak laki-laki yang baru, apakah keluarganya setuju atau tidak. Kalau anaknya kan pasti setuju, jadi kita harus minta pernyataan dari suami yang pertama. Yang kedua adalah minta persetujuan keluarga dari pihak suami calon yang baru. Itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Persetujuan apa Pak? Persetujuan apa yang mau diminta? Ya, dia kan minta diberkati, meminta dipersatukan. Karena kalau kembali ke pertama kan sudah tidak mungkin, Pak, karena sudah ditolak kan. Nah, itu. Saya tanya dulu Pak Mul, Kalau seandainya lah dulu dikasih oleh keluarga itu restu, Bapak mau memberkati orang yang sudah cerai, yang sudah menikah? Alkitab mengatakan orang yang diceraikan kalau menikah lagi yang diceraikan itu dengan laki-laki atau perempuan itu zina. Alkitab kan sudah bilang begitu. Ya. Jadi dasar penyelesaian masalah ini yang saya maksud adalah kuncinya para pengkhotbah, para gembala harus kuasai Alkitabnya. Di Alkitab sudah jelas dikatakan kalau si A dan si B bercerai, si A dan si B ini masing-masing menikah dengan perempuan atau laki-laki yang lain, itu perzinahan.
Itu perzinahan. Jadi kalau ada gereja yang memberkati seperti itu gereja yang sesat dan masuk dalam penyesatan, dan pendetanya perlu dibaptis 2 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Nah, kita harus paham Alkitab kita. Harus paham betul-betul apa yang tertulis di Alkitab. Alkitab sudah mengatakan, kalau ada suami istri bercerai, si istrinya ini menikah dengan laki-laki lain, si suami ini menikah dengan laki-laki lain, maka kedua-duanya adalah berzina. Itu kan sudah dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Ya kan? Ya, betul, Pak. Terus begini, Pak. Apakah orang itu kalau sudah begitu apa dibiarkan sebegitu saja? Nah, ini yang mau kita cari, Pak Mul, solusinya itu seperti apa? Karena ini kasus di dalam gereja. Saya sedang bertanya ke teman-teman di dalam layar ini, kasih solusinya. Kalau saya sudah dapat solusinya, saya mau ajak kita berpikir saja, gitu. Supaya kita bisa memberikan solusi apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan seperti itu. Artinya jangan sampai lebih jago Pegadaian daripada gereja. Pegadaian bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, gereja menyelesaikan masalah dengan 100 masalah yang timbul. Kan banyak sekarang masalah yang diselesaikan gereja tambah masalah. Banyak sekali. Masalah pernikahan apalagi. Ya kan? Diselesaikan begini. Timbul masalah. Karena apa? Enggak clear dia. Anggaran dasar rumah tangga hidupnya yaitu Alkitab. Enggak clear. Itu persoalan kita. Jadi kalau seperti yang dibilang Pak Mulda, ya. Berarti kan kita kan jangan mengatasnamakan keselamatan. Intinya kalau ada seorang perempuan yang selingkuh dengan laki-laki lain karena si pengkhotbah atau salah satu pendeta ini mengatasnamakan, kasihan, kita harus menyelamatkan mereka, tetapi dengan cara yang tidak alkitabiah, intinya menikahkan pasangan yang tersebut kembali. Padahalnya secara Alkitab itu melarang, walaupun kita berbicara tentang keselamatan. Ya Bu, masalahnya solusinya apa? Yang Ibu jelaskan itu hal yang relatif. Bukan solusi. Maksud saya kita mau cari solusi kasus ini. Ingat ya, dikembalikan perempuan ini kepada suaminya pasti santai, gak mau dia terima. Sedangkan dia aja masih kelihatan selingkuh, belum hamil, sudah diusir. Makanya perempuan itu lari ke Batam. Sampai di Batam, pacaran dia dengan seorang laki-laki yang masih single. Hamil. Dibawa ke gereja, supaya gereja memberkati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap gereja? Kalau misalnya contoh tadi itu Pak Mul datang ke gerejanya Pak Mul di SP misalnya contoh, bagaimana menyelesaikan itu? Kalau datang ke Pak Wasono, bagaimana menyelesaikan itu? Ini yang disebut khotbah itu harus bentuknya itu ada penyelamatan, ada hikmat, ada pendidikan, ada pembangunan, ada penghiburan. Jadi mimbar itu harus kita jadikan menjadi sarana mencerdaskan umat. Bagaimana cara mencerdaskan umat kalau pengkhotbahnya pun tidak cerdas? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada sesuatu yang bisa mengasah seseorang menjadi tajam kalau pengasahnya nggak tajam. Itu latar belakang kasus ini kenapa saya sampaikan. Gitu ya. Pak Wasono dulu. Pak Wasono tadi belum sempat karena putus suaranya, Pak. Sudah bisa dengar, Pak? Sudah. Ya. Kalau menurut saya solusinya mungkin kita akan kasih penjelasan bahwa kita tidak akan memberkati mereka, dan solusi selanjutnya kita akan menampung atau mencarikan tempat pihak dari yang hamil, Pak, ibu yang hamil. Kita carikan tempat, dan yang jelas kita tidak akan satukan, kita harus pisahkan.
Kira-kira itu, Pak. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya sangat setuju dengan idenya Pak Waswono. Jadi begini, si perempuan ini pulang ke suaminya ditolak. Lalu dia melanjutkan hubungan juga dengan si laki-laki adalah perzinahan. Tidak mungkin. Dalam kehidupan kekristenan kita tidak mungkin. Tetapi semua orang juga sudah jatuh dalam dosa. Maka solusinya adalah dia harus dipisahkan dari laki-laki ini yang membuat dia hamil. Dipisahkan. Anak ini harus dibesarkan oleh ibu ini dan oleh si laki-laki yang menghamili yang menjadi bapak. Tanpa ada lagi hubungan. Dan si laki-laki ini harus dibuat bertanggung jawab menyekolahkan anak ini sampai besar, sampai dewasa, akil balik, sampai mengerti statusnya seperti apa. Coba dengan solusi ini, coba saudara tanya ke saya persoalan apa yang terjadi. Coba, biar kita lihat apakah sudah clear atau tidak. Coba saudara tanya. Saya Pak, sebenarnya dari tadi saya juga berpikir sama seperti Pak Asono. Cuman masalahnya Pak, ini kan namanya dua insan ya. Kenapa bisa sampai hamil? Karena berarti kan di situ sudah ada apa namanya ya, saling ya Pak ya, saling mencintai lah mereka berdua itu. Jadi masalahnya kalau seperti itu dilakukan, andaikan pun mereka dipisahkan, tetapi yang namanya cinta itu ya kan, pasti akan istilahnya si perempuannya kan berusaha mencari si laki-lakinya, atau demikian sebaliknya gitu loh Pak. Itu masalah juga gitu loh, kecuali kalau memang pada saat ditanya, oke, kamu tidak usah lagi berhubungan dengan pria ini ya, gitu. Kalau dia mau bersedia, ya mungkin bisa Pak. Tetapi selama masih mereka mencintai gitu kan, itu saya rasa problem juga Pak. Istilahnya kita asingkan pun dia di suatu tempat, tapi toh misalnya ada sedikit celah atau ada sedikit waktu kesempatan, pasti mereka bisa ketemu lagi si laki-lakinya menjumpai dia, atau itu masalah juga Pak. Makasih Pak. Jadi istilah yang disampaikan Ibu Agustina ini adalah begini, ini peribahasanya begini. 1000 kerbau bisa kita gembalakan, tapi satu manusia tak bisa kita gembalakan. Kalau yang sudah seperti itu Bu, nggak perlu kita urusi lagi. Nggak perlu kita urusi. Yang saya maksudkan adalah mencari solusi yang terbaik di awal. Kan dia kan punya kehendak. Artinya sampai finali, akhir daripada solusi kita, tidak ada lagi problem. Kalau yang dia buat sendiri, ya kenapa? Kita bukan Tuhan loh. Kita bukan Tuhan. Kalau dia yang buat sendiri. Tapi kalau dia sudah melakukan ini, dengan dia bertahan, ya dengan coba uji nanti, dengan dia bertahan sendiri dengan anaknya, tanpa ada lagi ikatan apapun dengan laki-laki yang menghamili dia, tapi ada tapinya. Kalaupun mau, si laki-laki yang menghamili harus bertanggung jawab menyekolahkan si anak. Kalaupun tidak, dia harus bertanggung jawab sendiri menyekolahkan anak. Itu adalah konsekuensi dosa perbuatannya. Maka dia harus disadarkan untuk menerima itu sebagai akibat daripada perbuatannya sendiri. Itu solusinya. Sebab kita kembalikan dia kepada laki-lakinya, suaminya, nggak mungkin, suaminya tak mau terima. Kita nikahkan mereka, dosa, perzinahan. Loh, so what? Apa yang mau kita lakukan? Pisahkan mereka, tapi anak ini dibesarkan oleh ibunya, dan biarlah dia bertobat, hidup bertarak sendiri sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Kalau itu dia lakukan, kita tidak ada lagi. Maksud saya adalah jangan sampai solusi yang kita buat menimbulkan dosa, menimbulkan kesalahan. Dari kitanya gitu loh, dari kitanya loh. Ya, kalau dari perempuannya, ya siapa yang mau bisa menanggung seorang kebebasan dari seorang manusia? Enggak. Adam dan Hawa aja diberi kebebasan, jatuh mereka. Apalagi kita, bukan Tuhan kita, ya kan? Tapi itu solusi yang terbaik. Ya, apa yang disampaikan Pak Wasoni tadi mengena ke 95%. Saya, Pak, boleh menyatakan, Pak? Permisi dulu, Pak. Ya. Ini ada kemiripan, bahkan terjadi juga di Batam.
Kira-kira kalau begini bagaimana Pak solusinya? Apakah solusi yang sudah diambil ini, pengalaman ini benar apa tidak? Nanti saya akan ceritakan. Masalahnya itu kita seorang pengkhotbah, ada seorang pemudi yang lagi kasmaran, dia akhirnya jatuh. Dan singkat ceritanya dia hamil dan ternyata laki-lakinya ini adalah non-Kristen, dan kita seorang pengkhotbah bertujuan untuk memisahkan mereka, dan perempuan ini akhirnya melahirkan tanpa tanggung jawab dari seorang suami atau seorang laki-laki, karena notabene-nya adalah bukan satu aliran. Karena kalau kita biarkan, kita lepaskan, dia akan pindah ke agama lain. Ya, itu case yang berbeda ya. Itu berbeda sekali karena ada penghalang agama ya. Dan yang kedua, belum punya suami, masih single dua-duanya, hanya persoalan agama. Ya, jadi ini kasus yang berbeda lagi Pak Wasono. Ini kasus yang berbeda. Dan kita pun harus bisa memilah-milah kasus ya, harus mengetahui kasus itu bagaimana solusinya. Solusi itu harus disesuaikan dengan kasus, atau kasus itu harus mendapatkan solusi yang tepat ya. Kalau yang itu Pak, itu agak sedikit berbeda ya, dan tidak terlalu rumit ya, karena tidak ada ikatan suami istri seperti perempuan yang tadi ya. Kalau ini kan free mereka, artinya dilepaskan pun mereka dan dikembalikan ke orang tuanya, nggak ada masalah itu loh. Gak ada masalah untuk sementara kalau dia tahan bertarak gitu ya kan, apalagi mereka beda agama, beda keyakinan gitu ya, itu agak sedikit berbeda. Ada tadi Pak Mul, silakan Pak Mul. Ya, boleh menjaga Pak. Pak Mul. Ya. Kalau seperti yang disampaikan Pak Wasono tadi bahwa itu harus dipisahkan, secara alkitabiah memang sudah clear. Tetapi misalnya ini yang perempuan ini masih muda, ya, sebentar dulu Pak Mul. Oke. Sebentar dulu. Oke. Secara alkitabia memang sudah clear. Itu ya. Pak Mul pernyataannya harus dicatat ya. Ya. Ingat itu yang suaranya Pak nggak jelas Pak. Secara alkitabiah memang sudah clear. Yes, sudah. Itu sudah. Yes. Kalau sudah secara alkitabiah. Pak Mul tadi sudah bilang secara alkitabiah. Gitu ya Pak Mul ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Terus misalnya perempuan ini masih muda, masih belia lah contohnya. Karena mereka sudah jatuh dalam dosa dan mereka secara manusiawi mereka akan mempunyai keinginan untuk berumah tangga kembali. Apakah ini sampai tua tidak akan bisa dipersatukan lagi dengan seorang laki-laki atau bagaimana? Karena itu kan merupakan suatu perbuatan dosa. Apakah tidak ada pengampunan dari Tuhan tentang perbuatan itu? Kalau memang tidak ada, berarti mereka sampai selamanya tidak akan menikah. Itu aja Pak yang minta solusinya, pendapatnya. Terima kasih. Ya, betul. Tidak boleh menikah lagi. Itu adalah konsekuensi. Saudara, saya khotbahkan kepada Matius 19. Saudara akan betul-betul jaga hidup. Saudara bisa mengerti, saudara akan mengerti apa itu sebenarnya pernikahan. Tidak boleh ada sedikit pun saudara-saudara kegoyangan, kegoncangan, tidak boleh, fleksibilitasnya itu enggak ada. Kalau sudah salah dalam pernikahan, selamanya lebih baik bertarak, tidak menikah lagi. Gitu ya. Makanya membangun pernikahan itu jangan sampai salah memilih, jangan sampai salah memilih calon, nggak boleh. Karena kalau salah memilih pasangan, saudara, itu neraka dan penjara. Jadi seperti pertanyaan Pak Mul tadi,
Apakah mereka masih nggak bisa lagi dinikahkan kalau masih muda? No. Mana yang kita pilih? Menikah di bumi sedap-sedapan atau masuk neraka? Makanya di awal harus konsekuensinya harus diajar. Harus diajarkan. Jangan salah pilih pasangan. Jangan main-main. Maka dalam konteks homiletika, dalam konteks pelajaran kita yang saya tuntut di sini adalah jangan salah pengkhotbah menyelesaikan masalah. Itu maksud saya di sini. Kita bukan bicara tentang pernikahan di sini ya. Tapi jangan sampai salah pengkhotbah memberikan solusi. Itu maksud saya dalam kelas kita ini. Jadi kalau sudah salah Pak Mul, laki-laki dan perempuan itu sudah salah, seperti itu, ingat solusinya adalah hubungkan ke keselamatan. Jangan lihat di bumi, keselamatan kita harus hubungkan. Woi, mereka kan Pak masih muda Pak, kalau kita nikahkan gimana Pak, apa salah? Alkitab itu ya dan amin, benar, bukan 99% tapi 100%. Alkitab itu tanpa kompromi. Kalau A, B, B, C, C, itu. Saya begitu, saudara. Alkitab dan amin. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Nggak ada toleransi-toleransi. Ada satu orang mahasiswa saya, mantan mahasiswa, nggak selesai. Dia bilang Jokowi masuk surga. Saya bilang, jangan kau bilang Jokowi masuk surga, jangan kau yang nggak masuk surga kau ini, saya bilang. Oke lah, kalau Jokowi masuk surga, kau nggak masuk surga, kau, saya bilang. Dia bilang, Jokowi kan baik, Pak. Baik, Pak. Dia luar biasa, Pak. Jadi dia pasti masuk surga. Kau lah yang tidak masuk surga. Kau gantinya Pak Jokowi. Jokowi di surga, kau tak masuk surga, kau, saya bilang. Saking jengkelnya saya. Nggak ada lagi kok malah mahasiswa, pendeta lagi dia. Dia bilang Jokowi masuk surga, lalu, oh Tuhan, saya memang... Aduh, saya bilang, nggak bisa. Sampai saya cerita sama saudara aja hari ini. Aduh, nggak ngerti saya kok gimana pikiran ini. Kok rendah kali cara berpikirnya tentang keselamatan. Ingat, masuk ke surga tidak ada nama lain selain Yesus. Kebaikan tidak membuat kita masuk surga. Saudara, 1 juta kali, 1 miliar kali baik belum tentu masuk surga. Hanya Yesus yang bisa membuat kita masuk surga. Bukan kebaikan. Kalau kebaikan, saudara, tidak ada orang Kristen yang masuk surga. Yang banyak di surga itu, saudara, Buddha suci. Mereka pukul lalat pun tak mau, saudara. Matikan semut pun tak mau. Tanya itu Pak Cipto itu. Ya Pak Cip, Buddha suci itu lebih mulia dari kita. Kalau dari soal perbuatan. Iya. Nggak boleh matikan binatang. Harus dikasihi. Mereka kalau berkorban itu, memberi persembahan itu yang terbaik. Kita masih kasih kolekte, saudara, pegang parang, Patimura. Pegang parang itu aja yang kita kasih di gereja. Pokoknya taruh di sini. Udah, yang penting hati katanya. Kasih 1000 perak, itu pun dikulum-kulum begini, saudara. Itu repotnya, yang penting hati katanya. Kan berbahaya itu. Jadi, itu enggak boleh. Standar kita harus Alkitabiah. Itu sebabnya, saudara, saya sangat menolak belajar itu asal-asalan. Belajar itu bagi saya adalah hal yang sangat penting karena itu memperbaharui dan menguatkan cara pandang hidup kita. Ya, itu yang saya sangat rindukan. Dan saya juga mengatakan ke mahasiswa, ingat, kuasai Alkitabmu dalam arti pahami Alkitabnya. Alkitab tidak bisa kita kuasai, tapi pahami. Ya, pahami Alkitab dengan benar. Jangan terombang-ambing, apalagi masalah soal pondasi, soal pernikahan, soal keselamatan, jangan ombang-ambing, jangan fleksibel, nggak boleh, nggak boleh itu. Makanya kalau kita salah mendidik anak-anak muda dalam pernikahan, itu berantakan hidupnya. Harus jelas, suami istri satu kali diberkati, seumur hidup selama-lamanya, itulah pasangannya, kecuali dipisahkan oleh kematian, ya kan? Kalau udah dipisahkan kematian, tapi jangan dibuat-buat, dimati-matikan gitu loh. Ya. Supaya hilang Pak suaranya. Ya, ini internetnya mati nih, aduh.
Pak, boleh saya bertanya, Pak? Silakan. Tadi saya juga dengan ilustrasi Bapak bahwa memang kita memang harus pedoman sama Alkitabiah ya Pak ya. Nah, tetapi kalau saya mau tanya seperti ini Pak. Misalnya ini ada sebuah kasus dan dia ini misalnya contoh memang dalam Alkitabiah memang kita tidak bisa memberkati orang yang sudah bercerai ya Pak. Nah, andaikan itu kalau kita kan belajar dari sinode-sinode yang ada, kan kita bilang kalau kita pengkhotbah pasti kita didasari dengan sinode-sinode yang ada. Nah, bagaimana kok dengan sinode-sinode yang bisa mengizinkan hal tersebut dengan adanya beberapa istilahnya kita anggaplah alasan atau ada excuse tertentu. Contohnya seperti itu, Pak. Dan misalnya contoh pendeta penuhnya dia tidak mau memberkati, tetapi dia kasih bawahannya. Nah, jadi kira-kira itu Pak, apa yang akan menjadi respon terhadap pendeta yang disuruh? Apakah dia menolak atau kalau dia menolak pasti dia ujung-ujungnya keluar? Atau dia harus bagaimana itu Pak? Kalau reaksinya dari seorang pendeta tersebut, karena terkadang pendeta yang baru-baru ini kan misalnya contoh kita pendeta-pendeta baru akan masuk di dalam beberapa sinode dan sinode punya peraturan value-value masing-masing. Dan untuk menghadapi hal-hal tersebut seperti itu, bagaimana kita menanggapinya, Pak? Baik, terima kasih Pak Willy. Ini pertanyaan yang bagus. Saudara, saya ingatkan saudara begini. Yang kita ikuti itu firman Tuhan atau peraturan sinode. Kalau ada sinode seperti itu, saudara catatlah ini bahasa saya ini secara terbuka. Dan saudara bilang kepada sinode itu, ini kata dosen kami pendeta Dr. Manan Uji Simajuntak MA MPDK. Langsung bilang begini, sinode ini sesat. Kata pendeta, kata dosen kami gitu. Kita ini mau mengikuti standar sinode atau Alkitab. Sinode itu pun saudara-saudara, ajarannya pun bersumber dari Alkitab yang benar kalau dia lakukan dengan cara yang benar. Tidak boleh. Standar kita Alkitab. Nggak boleh pakai standar-standar ukuran sinode. Maka seperti di sinode kami, saudara, saya sekarang terpilih di Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran di sinode kami. Saya katakan dengan tegas di sinode kami, tidak ada doktrin GSPDI. GSPDI doktrinnya adalah full gospel. Apa yang dikatakan Alkitab itulah doktrin GSPDI. Nggak boleh ada yang lain. Apa kata Alkitab? Disitulah dasarnya kita. Jadi kalau ada instruksi sinode bisa melakukan seperti itu, Pak, kita harus pilah-pilah dulu. Pilahnya begini, apakah itu dari pusat, apakah itu memang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga sinode, atau gembala tertentu. Nah, masalahnya kita takut. Kalau itu gembala-gembala tertentu, kita harus berani memanggil gembala itu. Lakukanlah sidang tua-tua. Panggillah sidang tua-tua. Nasihatilah gembala itu atas dasar firman Tuhan. Sebab itu tidak benar. Kita jangan takut, saudara-saudara, menegakkan kebenaran. Jangan takut. Kita harus lebih takut kita kehilangan nyawa kita, nggak terdaftar kita di surga. Jangan takut. Memang kebenaran Allah itu akan terkucilkan di dalam dunia. Tapi Alkitab bilang di dalam Yohanes 8 ayat 48, jika kau ada dalam firmanku, firmanku itu akan memerdekakan kamu. Dan kita akan menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu adalah orang yang sepenuhnya tinggal di dalam firman itu sendiri. Jadi, jangan kita ikuti pola sinode. Sikukus saya tinggalkan. Saya nggak mau masuk neraka hanya oleh karena persoalan sinode. Jadi kita harus berdiri atas firman Tuhan. Nah, bagaimana penyelesaiannya ini Pak? Secara etika Kristen. Ini disebut etika Kristen. Secara etika Kristen, berkumpullah para tokoh-tokoh, para penatua-penatua yang mengerti Alkitab, panggillah dia yang melakukan itu 4 mata. Nggak bisa 4 mata di hadapan 2 saksi, berarti
8 mata. Nggak bisa lagi, serahkan kepada sidang. Kalau nggak bisa lagi di sidang, serahkanlah jiwanya kepada Tuhan, supaya tubuhnya dibinasakan dan rohnya selamat kepada Tuhan. Itu yang terbaik, saudara-saudara. Karena kita nggak boleh kompromi dalam hal itu. Karena itu kebenarannya. Itu kebenaran ilahi. Begitu ya Pak William? Pak, masih. Ya, saya kira sudah cukup ya di situ ya masalah ini ya. Nanti kita sibuk nanti dengan pernikahan terus kita ini nanti. Itu tandanya kita banyak masalah itu tentang itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Khotbah berbeda dengan pidato. Siapa ketua kelas kita? Ketua kelasnya siapa ini? Pak Pardison, Pak. Pardison mana ya? Ya ini Pak dosen. Siregar ya? Iya Pak dosen. Iya, jam berapa kita istirahat? Beritahu, nanti jangan sampai jam 10 saya mengajar terus nanti. Sudah waktunya sih sebenarnya Pak dosen, tapi berhubung karena saya menikmati yang Bapak dosen ajarkan jadi lupa. Jadi gara-gara ketua kami sengsara semua. Bagaimana lah itu? Jadi kita lanjut. Silakan lanjut aja Pak dosen karena udah agak. Oke, jam 9 kurang seperempat kita selesai ya, karena istirahatnya jam seperempat jam kan? Ya, siap Pak dosen. Ya, supaya adil ya. Supaya adil, oke? Nah, khotbah berbeda dengan pidato atau orasi, namun memiliki kesamaan. Apa kesamaan khotbah dengan orasi? Kesamaan khotbah dan pidato adalah sama-sama disampaikan kepada orang atau jumlah orang menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Tetapi pidato umumnya memuat aksi propaganda. Pidato itu provokatif. Ya, pidato itu propaganda, artinya dia menyampaikan sesuatu sebenarnya bukan itu maksudnya. Ya, untuk mempengaruhi agar orang ikut dengan ide sang orator. Pidato sekarang tidak perlu podium, tidak perlu mimbar, tidak perlu pakaian yang bagus, yang rapi lah maksudnya ya. Nggak perlu, sang orator nggak perlu berpakaian rapi. Bila penting compang-camping pun supaya lebih keren oratornya ya kan. Yang prinsip sekali bisa saja pidato yang disampaikan tidak berdasarkan fakta, namanya propaganda. Dan data serta tidak sesuai dengan kelakuan sang orator. Khotbah tidak demikian. Khotbah adalah menyampaikan firman Tuhan. Khotbah haruslah sudah mengikuti dan mematuhi firman Tuhan yang akan disampaikan. Tidak boleh provokasi ataupun propaganda. Sebab firman Tuhan berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Yang pertama tadi dikatakan, saudara lihat ini, bahwa pengkhotbah itu saudara-saudara tidak boleh provokatif. Dan yang satu yang paling mendasar, si pengkhotbah harus sudah mematuhi firman Tuhan. Janganlah kita bilang harus mengampuni, tapi pendetanya paling banyak dendamnya. Ayo kita berkorban dan memberi, pendetanya paling pelit. Ya kan, jemaat diperah dipaksa memberi, pendetanya pun tak pernah berkorban. Ya enggak? Jangan fitnah, sesama pendeta saling fitnah. Ya kan? Jangan benci, sesama pendeta juga benci. Jangan. Nah, karena khotbah itu menyangkut kepada seluruh kehidupan. Sebab firman Tuhan berbicara kepada seluruh aspek kehidupan. Yang pertama itu adalah sosial. Kita harus bisa memperbaiki lingkungan sosial, budaya, politik. Nah, lihat ini, politik juga. Politik, ekonomi, keamanan, maupun perilaku dan kelakuan atau etika harus bisa dimenangkan oleh khotbah. Harus bisa. Jadi bayangkanlah, contoh lah ya. Bagaimanalah si Agustinus Halawai ini berkhotbah tentang firman Tuhan disampaikan di tengah-tengah politisi. Coba, kalau kita tidak mengerti tentang persoalan politik, kalau kita nggak paham tentang persoalan politik, bagaimana kita berbicara dalam dunia sosial kalau kita nggak ngerti strata sosial masyarakat? Bagaimana seorang pengkhotbah mengkhotbahkan tentang persoalan ekonomi? Kita pun nggak tahu bagaimana psikologi ekonomi. Ingat,
Dengan kata lain, sesungguhnya saudara-saudara, pengkhotbah di zaman 1500 tahun yang lewat itu adalah orang-orang cerdas. Orang-orang yang memahami Alkitabnya dengan baik dan benar, yang memahami lingkungannya. Dan kalau kita mundur 1000 tahun yang lewat, ini 1000 tahun yang lewat, para teolog-teolog, Calvin, Calvert, dan lain sebagainya. Mereka orang yang berkhotbah yang mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi politik, mempengaruhi budaya. Bayangkan saudara-saudara, ekonomi Eropa itu dipengaruhi oleh khotbah-khotbah dari mimbar. Sosial politik itu dipengaruhi oleh ekonomi, oleh khotbah-khotbah. Masih ingat bagaimana inaugurasi Presiden Amerika Serikat? Siapa yang mentabiskan inaugurasi Presiden Amerika Serikat berkali-kali? Siapa? Billy Graham sudah berapa kali? Ya, mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan yang menentukan perpolitikan Amerika. Itu yang sekarang saudara-saudara saya bicara lembut ini, itu sekarang yang dilakukan di negara kita, bahwa teologi Muslim itu sedang mempengaruhi Indonesia. Datanglah pengkhotbah-pengkhotbah kita hanya persoalan di YouTube, hanya persoalan debat-debat, tapi tidak mempengaruhi khotbahnya. Khotbahnya tidak mengubah sesuatu. Jadi ini persoalan kita. Jadi firman Tuhan itu harus mengubah seluruh tatanan kehidupan. Ya, ini harus kita miliki ini, prinsip ini. Dengan begitu tidak mungkin pengkhotbah berpakaian sembarangan. Janganlah ya, bukan bicara mahalnya ini. Janganlah itu juga pakaian nyabit rumput, itu pakaian nyangkul, itu pakaian lukang, itu pula berkhotbah. Janganlah. Bukan masalah mahalnya, jangan. Tapi benda-benda yang kita pergunakan untuk Tuhan, kita khususkanlah itu untuk Tuhan. Jika itu sepatu untuk gereja, ayolah, simpanlah sepatu itu untuk gereja. Jangan pula itu dipakai untuk ke kebun dan lain sebagainya. Ya, tidak harus tampil mengesankan. Dia harus tampil mengesankan sehingga firman Tuhan dapat didengar oleh banyak orang. Sebab orang yang berkhotbah harus mampu memberikan kekuatan semangat hidup sebagai jalan peneguhan, penghiburan, dan pendidikan. Itu tadi yang di atas. Ya, kalau sampai khotbah kita tidak berkesan lagi, ingat hati-hati. Kita bilang Allah kita dahsyat, pendetanya enggak pernah dahsyat. Ya enggak? Kita bilang Allah hebat, kita pun tidak hebat. Saudara, kita harus sabar, umat Tuhan, kita pun tidak pernah sabar. Ya kan, itu berbahaya. Ya. Di dalam khotbah terdapat unsur rekreatif, menghibur, bukan hanya diri sendiri. Jangan sampai pengkhotbah saudara-saudara sudah nangis, jemaat nak nangis. Ya kan? Pengkhotbahnya ketawa, ketawa sendiri. Jemaatnya nggak pernah ketawa. Karena apa? Pengkhotbahnya sendiri, stres sendiri. Ya kan? Dia ketawa, jemaat tak pernah ketawa. Dia semangat, jemaat tertidur. Entah di mana lah ini. Kok kebalik-balik ini semuanya ini. Ya. Oke, dia harus ada unsur rekreatif dan edukatif, mendidik, mengarahkan, serta memberi jalan keluar berdasarkan firman Tuhan. Jadi khotbah harus bersandar bertumpu pada andalan utamanya yaitu firman Tuhan. Karena itu pengkhotbah harus memahami firman Tuhan dengan baik dan cermat dan dengan demikian dan memiliki keteguhan iman yang tangguh, tidak mudah goyah. Orang Batak bilang ndang hatok madele. Nggak tahu saya bahasa Mandarinnya ini apa ini Pak Cipto ini. Datuk mandili itu artinya nggak cepat dia layu, ya kan? Ini dia. Kedekatan si pengkhotbah dengan Tuhan sangat menentukan dan harus diyakini. Oke? Jadi saudara, seorang pengkhotbah itu harus dekat dengan Tuhan. Ya. Gimana ini dekat dengan Tuhan ini? Ada yang bisa jelaskan enggak bagaimana dekat dengan Tuhan? Begini saudara ya. Jangan salah tafsir. Dekat dengan Tuhan itu ada beberapa hal. Yang pertama, coba dulu Brother Trigger, coba baca dulu 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima.
surat 1 Yohanes yang kedua ayat kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dengan bagaimana kita tahu kita ada di dalam Tuhan, saudara? Begini, Ibu Silvi ini tahu bahwa Ibu Silvi ada di dalam Tuhan enggak? Setahu saya iya. Ya, udah tahu Ibu bahwa Ibu ada dalam Tuhan? Dari mana? Pengetahuan saya, iya. Dari mana Ibu tahu bahwa Ibu dalam Tuhan? Saya hidup berusaha menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Pak. Dengan demikianlah engkau tahu bahwa engkau ada di dalam Tuhan, kata firman Tuhan. Artinya, kalau ada firman di dalam hidup kita, dengan begitulah kita tahu bahwa kita ada dalam Tuhan. Kalau nggak ada firman dalam hidup seseorang, meskipun dia melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, sebenarnya dia di luar Tuhan. Sebenarnya dia di luar Tuhan. Makanya coba perhatikan begini. Lihat ya, ada orang begitu giat dia di persoalan praise and worship. Oh, memuji menyembah Tuhan. Tapi nggak pernah ada firman tinggal di dalam hidupnya. Sekarang saya tanya ini saudara jawab ini dalam hati saudara. Yang menyembah Tuhan itu siapa? Apakah orang yang menyembah Tuhan itu sudah pasti orang yang tinggal dalam firman? Saudara jawab. Apakah orang yang diubah firman yang menyembah Tuhan? Ini saudara, ini pertanyaan ini yang menggelitik ini. Saya sampaikan ini di mahasiswa pasca sarjana pun mereka bingung. Artinya, orang yang menyembah Tuhan, dia yang harus diubah oleh firman dulu. Jangan saudara bilang, orang yang menyembah Tuhan itu sudah pasti diubah firman. No. Karena pujian dan penyembahan bisa datang dari mana-mana. Tapi seharusnya yang sudah mengalami perubahan oleh firmanlah yang menyembah Tuhan. Itu loh. Makanya coba lihat sekarang worship leader. Masih menangis nggak menyembah Tuhan. Ya. Masih membawa umat Tuhan nggak masuk dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Mereka memimpin pujian, mereka menyembah Tuhan, mereka tak pernah tinggal dalam firman. Firman Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Ini yang berbahaya. Coba saudara, coba ya kita breakdown ya. Kita breakdown ini masalah pengkhotbah. Kita breakdown begini, lihat. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke? Clear sampai di situ, amin. Saudara lihat ya. Saudara perhatikan ini. Melompat ke ayat 10. Ayat 10 dibilang apa? Ia telah ada dalam dunia. Ia sudah ada dalam dunia. Dan dia pergi kepada, ini saya bahasa saya sendiri ya. Saya tidak baca Alkitab ini. Saya tidak baca ini. Saya bahasa sendiri. Ia datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi barang siapa yang menerimanya, dijadikan anak-anak Allah. Ayat 13. Anak-anak Allah yang bukan lahir. Ingat, ini catat ini. Anak-anak Allah yang bukan dilahirkan dari darah dan daging. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka itu bukan dilahirkan dari darah dan daging lagi. Tapi oleh Allah. Siapa itu oleh Allah? Yaitu tadi firman yang di atas ayat 1. Jadi manusia yang dilahirbarukan itu adalah manusia yang memiliki firman, yang menunggal dengan firman, menyatu dengan firman. Maka menyembah Tuhanlah dia. Menyembah Tuhanlah dia. Karena apa? Ada spirit Allah, ada imago Dei dalam dirinya, ada kesenyawaan, kemanunggalan firman dalam hidupnya. Maka dijawablah itu dalam 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, kamu telah dilahirkan kembali. Kata-kata kembali berarti ada kelahiran selain daripada kelahiran oleh
darah dan daging. Makanya ada kata kembali. Kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang kekal. Itulah 1 Petrus 1 ayat 23. Jadi jangan salah, pengkhotbah itu tahu dia di dalam Tuhan atau tidak, firman itu harus tinggal di dalam hidupnya. Jadi ada orang saya lihat ya, senang kali menyembah Tuhan, tapi tidak punya kekuatan hidup. Kenapa? Makanya kita lihat banyak WL worship leader, saudara, justru pernikahannya tidak benar. Bahkan ada worship leader yang masih single, menikah dengan muslim, tinggalkan Yesus. Padahal kita lihat, ini kan kemarin menangis menyembah Tuhan. Iya, karena hidupnya baik, yang mengeluarkan bunyi-bunyian, tetapi dia mati sebenarnya. Saudara lihat ini firman ini harus bisa membuat kita menjadi orang-orang yang membuka paradigma baru dalam hidup kita. Jadi ini yang disebut 2 Korintus 5 ayat 17 itu ya di situ. Barang siapa yang menjadi di dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu artinya orang yang dilahirkan oleh firman. Jadi jangan kita buat indikator ciptaan baru itu begitu sederhana dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan. No. Bukan di situ kuncinya. Tapi tinggal oleh firman. Tinggal di dalam firman. Itu yang paling penting. Tinggal di dalam firman. Jadi bagaimanapun penyembahannya, dia sudah pasti keluar dari penyembahan yang benar di dalam. Makanya hati-hati saudara ya, firman itu harus kuat bergema dalam hidup kita. Firman itu harus menunggal dalam hidup kita. Ya, sekarang kalau saya tanya saudara, jawablah dalam hati saudara. Saudara masuk di S1. Sudah berapa kali saudara tamat baca Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu harus menjadi review bagi kita. Ya, apakah saudara masih terus tiap hari baca Alkitab terus ya? Usahakan saudara-saudara, ingat yang saudara baca itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau saudara bersentuhan dengan firman, saudara akan dilahirbarukan oleh firman. Dan firman itu akan menunggal dengan saudara. Dan saudara akan menjadi, saya pakai istilah medis, satu DNA dengan Allah. Kalau sudah satu DNA dengan Allah, saudara, saya yakin kita dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tak mau kompromi. Ya, tak mau fleksibel dengan dunia ini, nggak mau. Karena apa? Kita dilahirbarukan oleh firman. Itu kekuatan kita. Kalau pendeta itu, saudara, pengkhotbah itu, kalau dia sudah benar-benar berpegang kepada firman yang dia kuasai, dia mengerti, dia nggak mau kompromi dengan dunia. Tentang pernikahan, tentang pengorbanan, tentang kesetiaan, tentang doktrin, dia nggak mau kompromi. Karena apa? Dia tahu itulah kebenaran sejati. Tapi kalau kita hanya menyembah Tuhan, menyembah padahal bukan bejana yang diubahkan oleh firman, itu pun akan mati. Jadi mana lebih dahulu, menyembah dulu atau diubah firman? Jawabannya adalah kita harus diubah firman dulu. Manusia yang berubah oleh firmanlah yang menyembah Tuhan. Jangan terbalik-balik ya. Jangan kalau kita lihat orang menyembah, tapi nggak pernah baca Alkitab, itu berbahaya itu. Nanti jadi ekstrim dia. Baik, dikit lagi ya. Penyampaian khotbah sering disebut pemberitaan firman Tuhan, ya, adalah semua pusat dari tata ibadah. Inti dari liturgi Kristen, karena tidak perlu khawatir akan membuat orang tersinggung atau sakit hati, atau seolah-olah menghakimi. Jadi dalam sebuah ibadah, ruang untuk khotbah itu harus lebih besar. Harus lebih besar. Jangan kita pujian penyembahan 45 menit, khotbah 30 menit. Terbalik. Kalau bisa pujian dan penyembahan itu 20 menit, khotbah 45 menit. Bila penting 50 menit sampai 1 jam. Itu yang terpenting. Sekarang dirubah. Makanya situasi dunia kekristenan kita berubah, saudara-saudara. Berubah. Ada satu itu di YouTube itu saya dengar, yang diperlukan Tuhan penyembahanmu, kata pendeta ini. Semua orang tepuk tangan.
Oh yes, yes. Wah, saya bilang, ini betul-betul ini penyesatan ini. Yang diperlukan Tuhan penyembahanmu. Nanti dulu siapa yang menyembah Tuhan ini. Ajar dulu mereka dengan firman, diubah oleh firman, baru menyembah Tuhan. Kalau mereka sudah diubah firman, baru menyembah Tuhan, baru itu mantap. Ya, jadi nggak perlu kita berkhotbah takut orang tersinggung, takut orang sakit hati, seolah-olah menghakimi, enggak. Karena firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Sebelum kita berkhotbah, kita sudah diubah oleh firman, sudah dikhotbahi oleh firman. Oke. Berikutnya, asal tetap memegang yang benar, adil, dan berpedoman pada firman Tuhan, maka wajar jika harus membuat orang jemaat terkena. Ya, asal yang penting kita pegang prinsip itu. Artinya khotbah tersebut sudah mendarat, menyirami rohani warga jemaat, sehingga diharapkan timbul kedarat untuk kembali kepada Tuhan dan merindukan Tuhan. Oke, prinsip-prinsip dalam khotbah. Khotbah dan signifikansinya. Ya, kita lompat ya, ini enggak terlalu apa ini, supaya saya nanti bisa membuat tugas-tugas saudara supaya saudara bisa langsung persiapkan khotbah. Oke. Lalu apa signifikansi khotbah? Artinya apa keunggulan khotbah? Apa intisari daripada khotbah itu? Oke. Untuk dapat memahami prinsip-prinsip dalam khotbah, maka harus memahami tentang pemahaman dasar khotbah itu sendiri. Memahami langkah-langkah untuk menyiapkan satu khotbah secara sistematis, lalu yang terakhir mengetahui teknik penyampaian khotbah. Ada beberapa prinsip tentang khotbah yang akan disampaikan kepada jemaat. Satu, khotbah harus berbicara firman Tuhan apa adanya. Kita lihat ya, di sini saya banyak menemukan pengkhotbah-pengkhotbah yang salah kaprah. Jadi waktu mereka berkhotbah, mereka bercerita ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, lepas dari konteks firman Tuhan. Ini sudah salah. Khotbah harus berbicara firman Tuhan apa adanya. Kalau khotbah itu, kalau kita membaca firman Tuhan itu, dia berbicara tentang masalah perzinahan, sampaikan apa adanya. Jangan dipelintir, jangan didesain abu-abu. Kalau khotbah itu mengajarkan bahwa kita harus memberi perpuluhan, khotbahkan dengan baik. Kalau khotbah itu mengajarkan tentang salib, khotbahkan dengan baik. Jangan diputarbalikkan. Jangan dibuat dikaburkan. Jangan. Khotbah nggak boleh seperti itu. Ya, jadi harus apa adanya. Yang kedua, khotbah harus menyampaikan firman Tuhan dengan kebenaran dan keadilan. Contoh, kita ajarkan jemaat misalnya memberi. Di mana keadilan kepada jemaat? Mereka sudah memberi. Apakah kita tidak membuat kehidupan mereka lebih baik? Yang kebanyakan sekarang, saudara-saudara, jemaat itu diperah. Dihabiskan uangnya, dihabiskan materinya, disuruh ini dan itu, berkorban. Tetapi kerdil saudara-saudara rohani mereka. Mereka enggak diajarkan tentang Tuhan yang secara benar. Mereka tidak diajarkan tentang disiplin kerohanian yang benar. Yang penting mereka berkorban, mereka membantu gereja dan lain sebagainya. Mobilisasi pendetanya kemana-mana. Tapi mereka tidak hidup di dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ini persoalan yang sangat serius dan mengerikan. Tidak boleh. Kebenaran dan keadilan harus setara untuk mereka nikmati. Jadi kalau kita itu memberitakan kebenaran bahwa mereka harus memberi, yes. Tapi harus adil dong. Ajar mereka dengan benar, dengan baik, dengan adil. Ya, beritahukan kepada mereka bagaimana mengenal Tuhan dengan baik. Khotbah harus menyampaikan firman Tuhan dalam kedamaian hati. Apalagi kita pengkhotbah ya kan. Katakanlah ada banyak yang kurang, beras di rumah, atau mungkin tadi bersih tegang dengan jemaat, bersih tegang dengan istri, atau ibu gembala belum punya lipstik, akhirnya yang berarti kenapa istri kok marah, saya kan dulu masalahnya.
ya, supaya damai dalam berkhotbah. Jangan berkhotbah menjadikan mimbar itu alat tembak menembak. Ada loh saudara-saudara, bukan di sini tapi di sana katanya. Padahal dia mau menyinggung jemaat. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Khotbah harus memberi keteguhan iman di desa-desa. Kita bicara tentang teknologi, bicara tentang ini. Ini desa, Bapak. Bicaralah tentang bagaimana firman mengubah pertanian dan lain sebagainya. Ya, bagaimana mengubah manusia di pedalaman, bukan di perkotaan. Jadi up to date dia. Ditarik firman itu, dibuat dia mengatur di kebudayaan mereka, kehidupan mereka, kebiasaan mereka. Oh, prinsip khotbah. Baik. Halo Pak, itu suaranya putus-putus Pak. Jelek sekali. Jalan Pak. Udah ada selesai khotbah dia. Tak terdengar. Udah ini keluar Bapak dosen kita. Keluar kayaknya. Putus terus suaranya. Signalnya gak bagus, jadi putus-putus. Tanyalah Bu Maria biar dijawab Pak Cip. Udah siap belum UASnya? Oh, Pak Eko, besok ini linknya ya Pak ya. Tapi memang udah saya screenshot juga, udah saya ini juga. Saya tahu kita yang hadir di sini. Karena ya absennya. Ya besok, Boksu. Besok. Karena hari ini kan hari Waisak kan. Libur ya kita hari ini. Kita kuliah. Harusnya kan. Oh, kita kuliah. Ya. Karena kita kan libur terus ya. Udah selesai UAS Bu Sarah? Ya. Udah selesai UASnya? Belum Pak. Belum ya? Kayaknya bukan Ibu duluan selesai. Belum, bukan. Biar kita banyak periksa, kegiatan Bu. hari ini jadi. Yang selesai Pak Ketua tuh, cepat sekali dia selesai. Memang nih. Hanya ini aja kok, apa itu supaya sebagai contoh buat kami ya. supaya nggak ada lagi pikiran yang lain lagi Pak, karena eksposisi PL2 belum. Jurnal. Dua-duanya kan PL sama PB kan? Iya, PB1. Udah selesai PB1? Belum, Boksu, nunggu Boksu nih. Aku nunggu dikirim sama dari yang Subi. Saya menunggu yang dari ininya. Sampai. Apa, C. Silviana. Ibu Silviana ikut juga ya? PL sama PB eksposisi? Ikut. Ikut ya? Ikut. Gimana, Cek? Udah selesai, Cek? Oh, udah langsung mematikan. Udah selesai kuliahnya Pak Ketua, tapi tugasnya belum. Oh. Belum Pak. Itu bukannya Pak, katanya kan harus PDF ya. Tapi itu teman-teman apa yang udah kirimkan PDF-nya itu bisa dibuka loh, gimana tuh? PDF bisa buka, Bu. Memang bisa buka PDF. Tapi kemarin kata, iya memang bisa, tapi kemarin kata Pak dosen itu nggak bisa. Maksudnya mungkin supaya nggak bisa ini, copy paste mungkin ya. Nggak bisa di copy maksudnya. Oh, maksudnya. Kopinya nggak bisa di copy Pak. Bisa di copy. Bisa, iya, bisa diubah ke Word juga sebenarnya. Bisa di copy. Saya sudah coba copy punya kawan-kawan bisa.
Berarti rezeki itu Pak Wasono ya. Wah, Enggak, aku hebat. sama Ibu Selvi tadi aku pikir loh katanya nggak bisa. Yang nggak bisa cuma Pak Hia punya. Pak Hia punya nggak bisa. Jujur Pak Wasono ya. Foto dia tuh, foto dia. Pak Hia punya nggak bisa. Ya foto. Ya, Pak Wasono jujur ya. ini lebih canggih lagi Pak Hia. Tapi bisa Minggu dibaca. depan ada kuliah lagi ya? Gimana Bu Yohana? Minggu depan ada kuliah lagi apa enggak ya? Kalau melihat dari apanya jadwalnya tidak ada Bu, tapi habis ini 2 MK lagi yang harus kita ikuti baru selesai Ya, semester. 2 MK lagi, bahasa Ibrani. Ya, pengantar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini susah sekali loh. Jadi Kan ada ketahuan, bahasa Cina. jadi ketahuan UAS kita ya kan? Bu, tugasnya Apa banyak belum maksudnya? selesai Bu. Aku lagi pusing nih. Gimana Pak Yosua? Eksposisi PL sama PB belum dikerjain. Masih ngambang Pak Ketua, belum buat lagi nih. Aku minta sama Pak Chandra katanya bulan Mei akhir ini harus kumpul semua ya. Aduh. Iya. Katanya masih oke, ditanya dikasih jawab sampai Mei akhir semua harus kumpul. Kalau kita udah masuk PDF-nya nggak rekan-rekan. bisa dikopi. Bapak, Kalau Ibu. nggak bisa dikopi itu bisa. Ada nomor PIN-nya sendiri, kita harus masukin PIN-nya itu kalau nggak salah 3 angka, masukin PIN-nya. Jadi orang nggak bisa copy kita punya PDF. Kalau kita nggak masukin PIN-nya, orang bisa copy. Kalau dia apalagi dia download aplikasi Oh, itu PDF-nya. dosen, Pak dosen udah Pak masuk dosen ada, Bu. itu. Ya, masuk Bapak dosen. Baik, baik. Oke, baik. Nanti saudara bicarakan lagi. Oke, sebelum kita berakhir malam hari ini, mohon maaf karena jaringan buruk sekali di sini, ya. Besok mungkin kalau kampus ya atau di mana saja gitu. Buruk sekali tempat saya ini, wifi-nya itu atau jaringannya buruk sekali. Nah, besok saudara-saudara, mulai besok coba saudara persiapkan khotbah saudara, ambil satu perikop dari Alkitab. Bisa dari mana saja, mulai baca-baca. Yang saudara lakukan yang pertama, baca bolak-balik, dan temukan ini bicara apa. Itu dulu yang pertama, ya. Saudara lakukan itu dari satu perikop dari bacaan. Jangan satu ayat, ya. Jangan satu ayat, tapi biasakan satu perikop, ya, dari satu kitab tertentu, ya. Ada pertanyaan enggak sebelum kita berakhir? Sebetulnya saya ingin tanya Pak, cuma jaringannya nggak bagus. Ya, ya Bu, gimana? Gimana Bu? Boleh bertanya ya Pak ya? Ya, silakan. Bagaimanakah syarat seseorang pengkhotbah yang beraktif? Ya. Seperti apa sih Pak? Bagaimana seorang pengkhotbah yang efektif? Yang efektif. Ya Oke. Pak, makasih. Banyak hal yang efektif ini ya. Masalah soal efektif itu banyak hal. Pemakaian waktu, membuat poin-poin khotbahnya, dan lain sebagainya. Kemarin saya training mahasiswa di Malaysia, ya, banyak kesan juga bagi saya. Ada mahasiswa itu yang sangat cerdas, pintar, tapi membuat poin khotbahnya itu 10. Jadi saya bilang secara psikologi, poin khotbah itu paling enak, mantap, didengar itu 3 poin. Kalau 10 itu kan sulit diingat, ya kan. Yang paling gampang kita ingat itu kalau 10 poin itu cuma nomor rekening. Ya, di luar nomor rekening udah sulit kita ingat. Ya kan. Bagaimana Pak Mul? Pak Mul kalau punya 7 anak aja, anak pertama dengan ke-7 udah lupa-lupa ya Pak Mul ya? Ya nggak Pak Mul? Kalau cucu nggak lupa lah Pak. Ya, jadi itu masalah waktu. Waktu berkhotbah itu paling lama berapa menit, ya kan? Itu masalah efektif. Lalu membicarakannya itu di poin-poinnya berapa menit, isinya berapa menit, kesimpulan, itu masalah soal efektifnya ya, itu masalah efektif. Begitu Bu ya, kalau bercerita tentang efektifnya. Oke, ada lagi?
Waduh, ini internet kayaknya jaringannya apa ini? Nggak ada lagi? Baik. Ada? Bagaimana mengatasi langkah-langkah untuk cara berkhotbah itu biar gak gugup gitu Pak. Biasanya kan banyak ada juga yang kalau kita dari S1 kan kebanyakan, karena ini saya pengalaman juga dari teman-teman, bila mau berkhotbah maju depan ada gagapan, ada gugup, rasa khawatir. Bagaimana sih cara khotbah yang benar gitu Pak? Makasih Yang Pak. pertama, gugup itu terjadi karena persoalan jam terbang. Ya, jam terbang itu maksud saya bukan jam terbang di udara, bukan. Berapa kali Ibu berkhotbah, ya kan? Apakah sudah sering gitu ya? Kalau belum, itu wajar. Masalah grogi, gugup itu biasa, itu nervous itu biasa. Yang kedua adalah tidak kuasai bahan. Kalau nggak dikuasai bahannya, ya kan? Kalau bahannya itu grogi. Dan yang ketiga, ada yang namanya begini. Ini disebut hidden curriculum. Hidden curriculum ini adalah surrender ya, surrender. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya, penyerahan diri kita itu kepada Tuhan harus benar-benar mutlak. Jadi yang pertama itu wajar kalau grogi, kalau kita jam terbangnya masih kurang. Yang kedua, bisa grogi karena Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan kurang mantap, ya, kurang absolut. Gitu ya. Jadi kalau kita mantapkan di situ, percayalah tidak ada istilah grogi-grogi. Kalaupun ada 1-2 kali bisa kita atasi itu. Oke? Baik. Ada lagi enggak? Izin Pak, sekali lagi Pak tentang yang mau kita baca bolak-balik satu perikop ini, persiapan untuk besok kan Pak kan? Untuk sampai selesai berakhir khotbah kita ini, berakhir kelas kita. Bukan hanya untuk besok. Tapi sudah ada persiapan dulu. Sudah ada persiapan, jadi ya. Ini buatnya secara video atau bagaimana sih Pak? Atau secara lisan? Ya, secara lisan dibuat aja. Jangan dulu disusun. Yang saya maksud, persiapkan dulu khotbah saudara, lihat ayatnya, ya, lihat ayatnya. Ya, pastikan saja dari kitab mana, ayatnya di mana, satu perikop. Baca dulu, misalnya saya mau khotbah dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Dibaca-baca dulu, apa maksudnya ini, apa tujuannya, apa inti pokoknya, supaya nanti besok kita sudah langsung take off, ya, supaya kita langsung berangkat gitu. Jangan ini, karena kelas kita kan kelas yang memang supersonik, ya, 4 hari 5 hari kita sudah selesai satu mata kuliah. Kalau di kelas reguler ini 16 kali pertemuan, ya. Jadi kalau kita kan hanya 4, hanya di press dengan waktu. Oke? Begitu ya. Gimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa Pak. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Besok lagi Pak. Besok ya? Ya, besok baik. Saya tanya lagi. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup ya. Kita akan tutup. Saya minta Pak Ciptola berdoa. Ya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat malam ini. Kami semua para mahasiswa, kami boleh mengikuti MK malam ini lewat pembela kita. Tuhan, terima kasih buat apa yang disampaikan, diajari oleh hamba-Nya, Pak dosen menahan. Boleh kami lebih mengerti bagaimana cara berkhotbah yang benar dan baik. Terima kasih buat sepanjang nanti kami di kelas ini, biar kami terus biar Roh Kudus yang bekerja, berikan pengertian yang luar biasa lagi untuk menangkap apa yang kami belajar lewat
MK ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang sudah bagian kelas ini Tuhan, berkati kami untuk istirahat. Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami semua, supaya kami beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan, dan juga serahkan besok untuk seluruh kelas kami, khususnya buat jaringan yang terbaik buat kami, agar kami bisa mendengar dengan baik dan bisa menangkap semua dengan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. Pak dosen. Oke, baik. Ya. Oke, selamat malam ya. Memberkati semua ya. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak. Terima kasih. Shalom. Baik. Salam. Salam.